Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun meminta Presiden Joko Widodo tak terlalu mempercayai orang-orang di sekelilingnya saat ini. Baginya, belum tentu pihak-pihak yang mendukung langkah politiknya saat ini bakal tetap ada saat jabatan Jokowi berakhir pada Oktober tahun 2024. Pak Jokowi orang yang saya pernah berjuang sama-sama. Jelek-jelek begini pernah jual mobil untuk perjuangkan dia untuk jadi Gubernur DKI Jakarta. Di tangan saya ini, ikut tanda tangan rekomendasi dia jadi Gubernur DKI Jakarta, tutur Komarudin dalam program Gaspol yang tayang di YouTube Kompas.com, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Waktu itu Pak Taufik, Kimas, tidak mau. Ini saya masih harap sekali dia jangan terlalu percaya orang-orang ini. Saya khawatir, dia besok kecewa, sambung dia. Menurutnya, kawan sejati bukan orang yang gemar memberi pujian untuk Jokowi. Tapi, mereka yang selalu siap berjuang bersama dan juga memberikan kritik. Sudah, jadi kau itu dilulukan, disenangi orang itu karena kau punya jabatan, punya kekuasaan. Tapi abis itu biasa, semua akan pergi. Mungkin yang kau benci saat ini bisa jadi teman setiamu saat kau susah. Itu bisa terjadi, papar Komarudin. Ia mengklaim, figur-figur yang saat ini dekat dengan Jokowi hanya memikirkan kepentingan masing-masing. Orang-orang ini kita tahu yang sekarang jilat sana-sini di pinggir istana ini. Kita dulu tahu mereka di mana dan orang begitu hanya ambil manfaat di saat ada kesempatan, sebut dia. Di sisi lain, Komarudin juga menceritakan alasan calon presiden, Capres, nomor urut 1 Ganjar Pranowo mengambil isi pidato Jokowi pada debat Capres 2019 lalu saat memberikan statement penutup pada debat Capres, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024 kemarin. Saat itu, mengutip pernyataan Jokowi, Ganjar meminta publik tidak memilih calon pemimpin yang punya potongan otoriter dan catatan pelanggaran hak asasi manusia, HAM. Padahal dulu Pak Jokowi pakai itu, waktu perdebatan, statement itu dipakai, tapi sekarang, bagaimana? Pak Ganjar wajar kalau mengingatkan itu. Karena kemarin kita ini kan sama-sama Pak Jokowi berjuang dan Pak Jokowi waktu itu bahwa rakyat tidak boleh pilih Pak Prabowo karena ini, papar Komarudin. Ia menjelaskan, sulit menerima Jokowi yang dulu mengingatkan masyarakat tak memilih Prabowo, saat ini justru mendukungnya. Meskipun tidak menyuruh langsung, tapi kan, Jokowi menyampaikan ini kan masalah-masalahnya Pak Prabowo. Tapi aneh bin ajaib sekarang dia gabung ke sana lalu menyerang kembali kita yang kemarin berdarah-berdarah berjuang untuk dia, imbu dia. Diketahui saat ini hubungan PDIP dan Jokowi berjarak setelah Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Selain itu, menantu Jokowi, Bobi Nasution yang merupakan wali kota Medan juga memilih untuk mendukung Prabowo Gibran. Padahal, Bobi merupakan kader dari PDIP. Saat ini, banyak elit PDIP yang juga kerap memberikan statement kritis untuk pemerintahan Jokowi. Jelang pemilu 2024, PDIP kembali memperingatkan Presiden Joko Widodo. PDIP mewanti-wanti Jokowi soal orang-orang yang berada di sekeliling mendukungnya. Menurut PDIP, orang-orang tersebut merupakan penjilat. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun yang meminta Jokowi agar tidak terlalu mempercayai orang-orang di sekelilingnya saat ini. Baginya belum tentu pihak-pihak yang mendukung langkah politiknya saat ini bakal tetap ada saat jabatan Jokowi berakhir pada Oktober 2024 mendatang. Jika hal itu benar-benar terjadi, Komarudin khawatir Jokowi akan kecewa. Lanjutnya, Komarudin menilai kawan sejati bukan orang yang memberi pujian, tapi mereka selalu siap berjuang bersama dan memberikan kritikan. Komarudin pun menyinggung figur-figur yang saat ini sedang dekat dengan Jokowi. Menurutnya orang-orang tersebut hanya memikirkan kepentingan masing-masing. Ia mengatakan Jokowi dielu-elukan hingga disenangi karena memiliki kekuasaan dan jabatan. Namun saat jabatan itu habis maka semua orang akan meninggalkan. Lantas Komarudin menyentil orang-orang tersebut merupakan penjilat di pinggir istana. Ekonom senior Faisal Basri menyebut banyak menteri yang ingin mundur dari Kabinet Indonesia Maju, namun sejumlah menteri yang ingin mengundurkan diri didatangi oleh sebuah tim. Kabar ini disampaikan Faisal di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 5 Februari 2024. Adapun dalam mendapat informasi perihal isu ini, Faisal mengungkap dirinya tak bekerja sendiri. Faisal mengungkapkan jika para menteri yang ingin mundur semakin muak dengan kondisi dan situasi terkini di kabinet. Faisal tak ingin berspekulasi lebih lanjut mengenai siapa yang dalam waktu dekat akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Namun ia mengatakan ada kabar yang menyebutkan bahwa sejumlah menteri yang ingin mundur didatangi oleh sebuah tim.
Menteri tersebut dihampiri untuk diberitahu bahwa kasus hukumnya sudah selesai. Dengan begitu, para menteri ini mengurungkan niatnya untuk mundur. Kendati demikian, ia tidak merinci apa yang dimaksud dengan kasus hukum tersebut. Faisal lantas membantah jika menteri yang ia maksud ialah Sri Mulyani. Ya bisa dong, kan teman. Ini Bu Mega loh. Politisi PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama mengungkapkan hubungannya saat ini dengan Presiden Joko Widodo. Meski kini berbeda dukungan, namun Ahok terus menganggap Jokowi sebagai seorang teman. Pernyataan ini disampaikan Ahok seusai hadir dalam acara deklarasi Ahokers di Jakarta Pusat pada Minggu 4 Februari. Mengenang hubungan dengan Presiden Jokowi, Ahok mengatakan pada 2019 lalu, ia pernah diminta adik perempuannya untuk meninggalkan Jokowi dan mendukung Prabowo Subianto. Hanya saja Ahok mengaku tetap loyal hingga memberikan statement, "A friend is always loyal." Ahok menuturkan ia loyal pada Jokowi bukan secara individu, namun bentuk setia pada perjuangan. Meski didesak sang adik, Ahok kala itu tak bersikukuh dan menolak berpaling dari Presiden. Bahkan saat sekarang Ahok berbeda pilihan dengan Jokowi, dirinya juga sempat disentil kawan-kawan seperjuangannya. Ahok mengatakan bahwa ia akan meninggalkan siapapun yang berbeda secara prinsip kebenaran dan juga keadilan. Oleh karenanya ia tidak mengikuti Jokowi yang dekat dengan kubu Prabowo Gibran, melainkan menyatakan dukungan untuk Capres-Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ahok bahkan belak-belakan mengaku sudah izin pada Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, sebelum mundur dari Komisaris PT Pertamina. Ahok mengatakan diminta Megawati tak menyerang Jokowi. Ahok juga menuturkan ia pernah meminta izin untuk tetap bisa bertemu dengan Jokowi di masa kontestasi ini. Ahok menduga Megawati tetap meminta dirinya menjaga hubungan baik dengan Presiden Joko Widodo. Pernah ngajak saya menyerang Pak Jokowi, bagaimana pernah? Karena dia tahu teman. Saya bertanya sama Ibu Mega, saya masih bisa ketemu Pak Jokowi nggak? Ya bisa dong, kan teman. Ini Ibu Mega loh. Jadi Ibu Mega berharap, mungkin ya, Ahok ini yang paling aman deh. Kalau 02 menang, mungkin karena temannya mungkin masih kebagian, gitu lah. Toh pasti sampai komut sampai Oktober nih. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ira Ketiksa. Ratusan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut pemakzulan Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia. Mereka memandang Jokowi tak mencerminkan sikap netral dalam pemilu 2024. Bahkan orang nomor 1 di Indonesia itu disebut condong ke salah satu pasangan calon capres dan cawapres. Dikutip dari Warta Kota Live, sekira 100 mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta melakukan long march dari Tugu Reformasi Universitas Trisakti hingga kawasan Harmoni Jakarta Pusat pada Rabu 7 Februari 2024. Mereka berjalan dengan membawa satu mobil komando sembari menyanyikan Mars Perjuangan Mahasiswa. Ratusan mahasiswa itu juga membentangkan spanduk bertuliskan "Makzulkan Jokowi, tolak pemilu curang". Tak hanya itu, peserta aksi juga membawa bendera dari organisasi mahasiswa mereka masing-masing. Selain spanduk, ada pula poster kertas yang ditempel di mobil komando bergambar sosok mirip Presiden Jokowi. Poster itu bertuliskan Presiden, lalu tercoret, kemudian ditulis ulang dengan kata jubir Capres. Hingga Rabu malam, ratusan mahasiswa itu masih memblokir kawasan Harmoni Jakarta Pusat. Kedekatan Presiden Jokowi dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI belakangan mulai diperlihatkan ke publik. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, berharap agar Jokowi mau bergabung dengan partainya. Grace mengatakan Presiden Jokowi memang tidak memiliki kartu anggota atau KTA PSI. Namun ia mengklaim ada PSI di hati orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep makan malam bersama Jokowi di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 3 Februari 2024. Tak hanya berdua, makan malam tersebut juga diikuti oleh kader-kader PSI lainnya. Menurut Grace, kehadiran Jokowi di Bandung semakin memompa semangat kader-kader PSI. Terlebih, Presiden mengaku senang dengan kiprah anak-anak muda yang berani terjun ke dunia politik. Diketahui Jokowi merupakan salah satu kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.
Namun statusnya kini dipertanyakan karena disebut tak lagi sejalan dengan partai. Terlebih setelah putra sulungnya, Gibran Raka Buming Raka, menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Suhu politik jelang pemilu 2024 tampaknya semakin panas. Bahkan seusai Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam RI, lantaran ingin fokus menjadi calon wakil presiden atau cawapres di Pilpres 2024 masih hangat diperbincangkan. Kemudian muncul isu kondisi tidak sehat pada Kabinet Indonesia Maju era Presiden Joko Widodo. Saat ditanya bagaimana kondisi Kabinet pemerintahan Jokowi saat ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno buka suara pada Rabu 7 Februari 2024. Ia mengatakan bahwa Kabinet pemerintahan Jokowi dalam kondisi baik dan tetap solid. Dikatakan olehnya, para menteri juga sama-sama masih saling mendukung dan bekerja sesuai tugasnya. Meski berbeda pilihan pada Pilpres 2024, Sandiaga Uno mengaku para menteri bersikap profesional. Mereka sepakat untuk memisahkan antara urusan politik dengan tugas di kementerian masing-masing. Ia mencontohkan kedekatannya dengan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, Dito Aryo Tejo. Dikatakan olehnya, meski arah dukungan mereka pada Pilpres 2024 berbeda, namun keduanya tetap solid saat bertugas sebagai menteri. Seperti diketahui, Sandiaga Uno mendukung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sedangkan Dito Aryo Tejo melabuhkan dukungannya ke pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Kondisi di kabinet sekarang? Sangat lihat ya tadi 3 menteri dipimpin Pak Menko, kita semua solid bekerja dan kita berhasil pisahkan antara tugas politik kita. Kan Pak Dito sama saya berbeda pilihan, tapi tadi kita tampil bareng, nggak ada ketegangan, cair-cair aja, happy-happy aja. Kita semua masih bekerja solid karena tugas kita untuk memastikan sampai dengan Oktober 2024 kinerja pemerintahan di bawah Pak Jokowi ini akan membawa penguatan dari kinerja agar tercapainya Indonesia emas di 2040.